kalau kita bicara tentang dukung-mendukung, maka kita harus letakkan pada kepentingan Prabowo sendiri. Kepentingan Prabowo apa? Pertama, dia lancar memerintah selama 5 tahun. Dan yang kedua adalah kalau dia sehat dan pasti dia punya keinginan ya untuk sehat, maka dia akan mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2029. Bahkan Sahroni mengatakan, udah gak mungkin mengalahkan Prabowo di 2029. Politik itu memang betul-betul dinamis dan kadang-kadang tanpa hati dan tanpa nurani ya. Padahal saya selalu mendorong politik yang berhati dan bernurani tanpa korupsi. Tapi kelihatannya gak laku pemikiran yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, menarik ini ya untuk membahas Pilkada Jakarta sebagai sebuah miniatur politik Indonesia. Banyak tema yang bisa kita bahas di sana. Banyak angle. Nah, salah satunya adalah kalau kemudian kita mengaitkan 3 tokoh ini. Anies, Kaisang, dan Prabowo. Siapa yang akan didukung Prabowo kalau kita mengadakan hitung-hitungan? Apakah dia dukung Anies atau dia dukung Kaisang? Orang akan bilang, wah, pasti dukung Anies dia. Apa iya? Ya. Apakah Kaisang tidak berbahaya? Jadi kalau kita bicara tentang dukung-mendukung, maka kita harus letakkan pada kepentingan Prabowo sendiri. Kepentingan Prabowo apa? Pertama, dia lancar memerintah selama 5 tahun. Dan yang kedua adalah kalau dia sehat dan pasti dia punya keinginan ya untuk sehat, maka dia akan mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2029. Bahkan Sahroni mengatakan, udah gak mungkin mengalahkan Prabowo di 2029. Walaupun pada saat itu Prabowo yang kelahiran tahun 51 ya, itu akan berusia tidak tanggung-tanggung, akan berusia 78 tahun. Tapi Amin Rais masih gagah 78 tahun. Yusuf Kala ya 80 tahun ke atas ya, mereka masih gagah. Jadi dia akan memikirkan bagaimana dia 2 periode. Oke? Artinya kepentingan Prabowo adalah siapa yang bakal menyaingi dia di 2029. Maka orang mengatakan, wah, sudah pasti Anies yang akan menjadi pesaingnya dan akan dia singkirkan Anies. Pertanyaannya adalah dalam 5 tahun ke depan apakah Anies akan lebih besar dan akan menjadi ancaman Prabowo, atau apakah Prabowo makin yakin bahwa jangankan dalam posisi yang incumbent, tidak incumbent saja dia menang, walaupun dibantu incumbent, walaupun dibantu yang sedang menjabat. Artinya indirect saja dia bisa menang, apalagi direct di mana dia menguasai state aparatus, kemudian baik sipil maupun militer. Dia lebih memiliki kekuatan finansial dan lain sebagainya. Maka dalam hitungan Prabowo kecil mengalahkan Anies. Oke? Dan Anies tidak mungkin dibantu oleh cukong-cukong ya,
konglomerat, terutama konglomerat hitam di belakang layar. Karena dia punya arus yang berbeda. Artinya kalau dia menghitung-hitung seperti itu, gampang mengalahkan Anies di 2029. Nah, yang masih menjadi misteri adalah kekuatan geng Jokowi. Kekuatan Jokowi, kekuatan Gibran, dan kekuatan Kaisang. Ya, plus para pendukung-pendukungnya, ya, baik pendukung intelektual di depan, di frontliner seperti Kodari, Hasan Nasbi, ya, maupun di pendukung belakang layarnya. Ya. Maka bisa jadi, apalagi Kodari mengatakan bahwa koalisi ini permanen 20 tahun akan berkuasa. Siapa bilang Gibran dan Kaisang plus bapaknya Jokowi misalnya membiarkan Prabowo berkuasa untuk 10 tahun. Politik bisa akan berubah. Maka dalam konstelasi seperti ini, Prabowo bisa saja menghitung. Wah, ini kalau Kaisang diangkat, ya kan, untuk Pilkada DKI, dengan asumsi bahwa Kaisang tetap bisa bertanding, ya, karena sedang dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi persoalan adalah apakah Kaisang dan Gibran tidak akan menjadi orang-orang yang akan berbahaya bagi eksistensi Prabowo di periode kedua. Karena jangan lupa, ini anak-anak muda yang dalam tanda kutip bersedia ditunggangi oligarki. Sudah tunjukkan itu, ya. Baik bapaknya maupun anaknya sama. Menggunakan oligarki, menggunakan cukong-cukong, atau digunakan cukong-cukong, we don't know exactly mana yang kuat untuk kemudian melanggengkan kekuasaan. Jadi kalau kita bicara kekuatan cukong dan finansial, masuknya tidak ke Anies pastinya pilihannya. Masuknya pasti pilihannya ke Kaisang, Gibran, dan Jokowi sebelumnya. Apakah misalnya geng Jokowi yang saat ini berkuasa akan happy seandainya mereka tidak terpakai lagi di pemerintahan Prabowo Subianto? Kan ini persoalan. Jadi dalam konteks seperti ini belum tentu Prabowo tidak mendukung Anies kalau seandainya harus head to head dengan Kaisang Pangarep. Bagaimana dengan Ridwan Kamil? 5 tahun ke depan Ridwan Kamil pun rasanya tidak akan menjadi saingan Prabowo. Karena Ridwan Kamil sudah kehilangan elan perjuangan ideologisnya. Bisa dibilang gak jelas arus ideologinya kemana. Apalagi dia sudah bergabung dengan Partai Golkar yang menunjukkan bahwa dia tidak kuat, ya, untuk single fighter, untuk menjadi tokoh non-parpol. Maka dia gabung dengan Golkar karena kemarin dia berharap bisa menjadi pendamping Prabowo Subianto. Nah, semua yang berharap itu ya akhirnya kecewa semua. Kenapa kecewa semua? Ya karena Prabowo tidak menunggu siapa-siapa. Tidak menunggu Ridwan Kamil, tidak menunggu Yusril, tidak berharap pada Erlangga Hartarto, tapi menunggu Gibran Rakabuming. Tenang Pak Prabowo, saya sudah hadir, sudah ada di sini, ya. Jadi itu yang terjadi kemudian Sobat Era sekalian. Nah, ini politik yang kita harus pikirkan bahwa ya begitulah politik. Dia tidak linear, kadang-kadang zigzag, yang hari ini lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Dan tiba-tiba hari ini kita mendapatkan poster Sohibul Iman Kaisang. Ini kan menarik juga kan. Entah siapa yang mengerjakannya, ya, mungkin bisa ditampilkan lagi. Untuk Jakarta, ya, SK Sohibul Kaisang, wujudkan Jakarta yang bersih, adil, berfokus pada rakyat. Sahabat SK, relawan SK, ya. Coba bayangkan. Jadi ini menunjukkan bahwa slot Kaisang pun tidak semulus Gibran. Kalau Gibran bisa menjadi game changer karena faktor Jokowi, Kaisang mungkin tidak lagi menjadi game changer seperti kakaknya
Karena ketika berlaga untuk pilkada kalau memang jadi, ya dia tidak lagi seorang putra presiden. Pendaftarannya iya, ya, tetapi ketika bertandingnya tidak. Sementara Jokowi, Prabowo punya kepentingan masing-masing. Jokowi masih akan terus ya mengembangkan sayap kekuasaannya walaupun tidak lagi menjadi presiden, dan berharap bahwa orang-orang yang dimenangkannya itu adalah orang-orang yang dia endorse, ya. Yang menang itu adalah orang-orang yang dia endorse. Sehingga secara de facto dia tetap memiliki kekuasaan. Apalagi kalau pundi-pundi finansialnya unlimited right now. Kita tidak tahu karena gosip-gosip tetangganya ya ada juga gelontoran uang yang akan dikeluarkan kemarin ya untuk saksi dan lain sebagainya. Padahal tidak boleh ya. Jadi sobat era sekalian, ini menarik ya. Sohibul maju juga menarik. Tapi kalau ini dianggap langkah PKS untuk meninggikan bargaining, ada juga benarnya. Ya. Jadi sekarang PKS agak genit sedikit dalam tanda kutip. Jadi tidak lagi dia menjadi good boy. Ya, nanti kita bahas kenapa saya harus mendukung seseorang. Di pilkada apa sih hebatnya dan lain sebagainya. Nah, dia tidak lagi jadi good boy, dia majukan bidak catur dia yang bernama Sohibul. Nanti mau makan siapa atau dimakan siapa, dia akan lihat apa arahnya ke PSI Kaisang karena PKS PSI bisa, apakah arahnya tetap ke Anies menjadi orang nomor 2 atau arahnya ke PDI Perjuangan, bisa semua bidak catur ini kemana-mana. Ya, yang jelas adalah kalau posisi hari ini adalah PKB bersedia untuk menggandeng PKS asal Anies tidak menjadi kader PKS dan Sohibul disilahkan menjadi wakil gubernur. Kalau masuk juga Nasdem, maka Nasdem pun sepertinya juga tidak ngotot-ngotot amat untuk jadi wakil gubernur. Maka paket Anies Sohibul ini adalah paket yang akan didukung oleh koalisi perubahan kemarin. Nah, di situ PDIP yang akan bingung lagi. Apakah dia cari teman ya ataukah dia gabung dalam pemerintahan Prabowo kalau seandainya minus Jokowi. Let's say Ridwan Kamil berpasangan dengan tiba-tiba dengan kader PDIP. Lalu Kaisang disingkirkan. Ya kan? Atau Ridwan Kamil berpasangan dengan kader Gerindra, Kaisang disingkirkan. Dan tidak mungkin Kaisang kemudian bergabung dengan PDIP. Jadi politik ini agak berbeda. Jadi kalau kemarin begitu dikjayanya keluarga Jokowi, kalau sekarang belum tentu. Karena mereka berpikir, wah kalau Kaisang diberikan jalan hari ini, maka besok-besok sama kakaknya dan cukong di belakang layarnya bisa membahayakan posisi Prabowo. Let's say misalnya Kaisang menjadi wakil gubernur, kemudian Gibran menjadi wakil presiden. Maka kepentingan para cukong ya bisa dititipkan, walaupun dalam konteks ini ya bergantung siapa gubernurnya, siapa presidennya. Kalau gubernurnya kuat, presidennya kuat, maka wakil-wakilnya tidak bisa titip banyak. Tapi persoalannya adalah bagaimana ke depan ketika misalnya kekuasaan beradu dengan para cukong. Let's say misalnya Prabowo sebagai incumbent itu berhadapan dengan calon yang didukung oleh para cukong. Menang mana? Memang sekarang Jokowi bisa memadukan dua-duanya. Cukong mendukung Jokowi, kekuasaan ada di tangannya. Karena lazimnya, jamaknya para cukong itu akan mendukung mereka yang berkuasa kalau seandainya ada incumbent yang nyalon lagi. Tapi kalau mereka tidak happy misalnya, belum tentu mereka. Ya kan? Let's say misalnya
Prabowo benar-benar jadi orang yang mau melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana janjinya, yang saya tidak yakin itu. Karena belum apa-apa udah ada kebulatan tekad, kepala desa sepati dan lain sebagainya. Tapi paling tidak let's say kita anggap dia benar-benar genuine untuk melakukan pemberantasan korupsi. Artinya percukongan kan akan dia kurangi, akan dia hilangkan. Praktek-praktek percukongan, praktek-praktek di belakang layar yang dia tahu betul ya. Bagaimana anggaran negara itu dikuasai oleh para cukong dan lain sebagainya. Maka bisa jadi kebijakan itu membuat cukong-cukong tidak happy. Sehingga cukong-cukong akan berusaha mencari pemimpin yang lain. Ya, sama tidak happy-nya barangkali ya. Saya harus lihat datanya juga, harus lihat analisisnya. Ketika Gus Dur berkuasa dan mulai menyinggung soal judi dan lain-lainnya. Bahkan pada waktu itu dia menyebut nama seorang Taipan yang kemudian menjadi heboh. Dan kita tahu akhirnya Gus Dur jatuh. Kita tidak tahu jatuhnya apa. Tapi pada waktu itu saya menjadi wartawan, teman saya termasuk agen dalam tanda kutip yang melakukan delegitimasi terus-menerus terhadap Gus Dur. Dan akhirnya jatuh, ya kan. Jadi sahabat sekalian, politik itu memang betul-betul dinamis. Dan kadang-kadang tanpa hati dan tanpa nurani, ya. Padahal saya selalu mendorong politik yang berhati dan bernurani tanpa korupsi. Tapi kelihatannya nggak laku pemikiran yang demikian, ya. Karena itu politik itu ya sangat dinamis sekali. Hari ini kawan, besok lawan. Jadi kalau Anda berpolitik hanya untuk sekedar mengambil kekuasaan, ya begitulah. Tapi kalau politik itu adalah, jadi kalau gini, makanya seorang komika ya mengatakan, ya kalau cita-cita Prabowo memang menang, cita-cita Anies perubahan. jadi kalau sekedar menang saja, oke, maka sudah didapatkan. Jadi kalau kita melihat definisi bahwa politik itu adalah siapa mendapatkan apa dengan cara bagaimana, selesai perjuangan Prabowo Subianto. Karena dia sudah mendapatkan itu. Tetapi kalau dia melihat kekuasaan itu sebagai lahan pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka harusnya dia menjadi Gajah Mada, ya, yang bersumpah tidak akan memakan buah palapa sebelum menyatukan Indonesia, menyatukan Nusantara waktu itu. Tetapi dia bisa bersumpah lain, tidak akan makan buah palapa sebelum rakyat Indonesia sejahtera dan makmur. Maksudnya adalah dia tidak ingin hidup berlebih-lebihan, ya, menikmati kehidupan yang luar biasa, ya, mungkin private jet, penerbangan kelas 1 dan lain sebagainya, sementara mayoritas rakyatnya masih miskin dan menderita. Ada nggak pemimpin begitu, ya? Sangat susah, ya kan? Bahkan oleh orang yang paham agama pun sering berdalil gitu kan. Tidak mungkin begitu. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Nanti bagian yang tidak ada suaranya kita potong ya. Mas Satria Ramadan, kami semua memilih Kaisang sebagai gubernur Jakarta. Ya bolehlah, gak ada masalah kalau Anda mau memilih ya. Kemudian Prabowo ya pilih Anies lah. Prabowo menyiapkan Anies di 2009 untuk melanjutkan pemerintahannya. Luar biasa ya. Kita lihat saja Bang RH ya. Anies nggak mau masuk PKS, ya pastilah ya, nggak mungkin lah karena Anies berbeda sama PKS ya. Karena orang seperti Anies ya pantasnya memimpin partai sendiri ya. Sehat selalu Bang. Keren, cadas. PDIP nggak bakalan ambil Kaisang. Nanti yang muncul bisa saja Anies Kaisang. Santai aja lah, Anies kan hebat, harusnya maju lewat independen. Pertanyaannya adalah kenapa Anies kemarin tidak maju dengan independen? Ya, begini, kalau Anda maju dengan independen, maka yang terjadi adalah tidak menguntungkan. Anda membuat dikotomi dengan partai politik sehingga partai politik nggak akan mendukung kan. Kalau mau maju independen kan partai politik nggak penting jadinya. Nah Anies tidak mau itu ya, dia tidak mau menegasikan partai politik
yang akan real berhadapan dengan dia nantinya di DPR kalau DPRD kalau dia menang. Yang kedua, ya, pada timingnya itu nggak tepat karena pendaftaran independen itu sudah beberapa bulan, 2 bulan yang lalu. Sementara pada waktu itu Anies belum firm memutuskan akan maju atau tidak. Kan maju ataunya tidaknya dia itu tergantung 2 faktor, internal dan eksternal. Secara internal saya kira dia sudah putuskan pengen maju. Tapi secara eksternal dia lihat pasar menghendakinya enggak. Nah, untuk itu ya dia testing the water sampai kemudian mendapatkan dukungan seperti saat ini. Kan itu soalnya ya. Kemudian pemburu kecebong. Wiwi sudah pasti menghalalkan segala cara untuk menjegal Anies karena hanya Anies yang berani menghentikan proyek Pulau Reklamasi dan proyek PIK milik Sembilan Naga Proxy Beijing. Ya. Anies harus dipasangkan dengan figur nasionalis untuk kemenangan dan menepis isu politik identitas. Solusinya Anies Andika. Nah, memang kadang-kadang kita pengen yang ideal. Yang ideal barangkali Anies Andika bukan Anies Sohibul. Pertanyaannya, persoalannya adalah hitung-hitungan. Apakah lebih baik Anies dirangkul PKS atau PKS lari? Jadi misalnya ini kan PKB di tangan. Kalau harus memilih, apakah PKB PDIP ataukah PKB PKS? Kalau misalnya menurut saya, ya mungkin lebih baik PKB PDIP. Kenapa? Kalau PKB PDIP, PKS akan ikut, tapi PDIP belum tentu mau ikut. Kan begitu. Paham kan? Karena sekarang posisi PDIP tidak mungkin dia bergabung dengan kekuasaan Prabowo sepanjang masih ada unsur Jokowinya. Kecuali unsur Jokowinya ditendang, maka PDIP akan masuk ke sana. Jadi sobat era sekalian, walaupun misalnya Sohibul maju ya, itu ya paling dia tidak mungkin menang. Popularitas ya, makom tidak setinggi Anies. Jadi tetap saja orang akan pilih Anies. Tapi Anies jadi sedikit lemah karena PKS yang patuh ya tetap akan memilih partainya. Akan memilih calon kader dari partainya. Jadi itu persoalannya. Jadi kadang-kadang yang ideal itu tidak bisa kita dapatkan ya. Dan sekedar klarifikasi ya, kalau saya ngomong tentang Jakarta dan lain sebagainya, KTP saya Jakarta. Saya penduduk Jakarta. Saya penduduk Kebonjeruk ya. Jadi saya sah ngomong tentang Jakarta ya. Karena banyak orang yang ngomong tentang Jakarta tapi KTP-nya Tangerang ya, Depok, Bekasi dan lain sebagainya. Ya saudara sekalian, itu saja ya refleksi saya. Nah, kita akan bahas lagi yang lainnya. Salah satunya kenapa orang kemudian mau mendukung atau nyalonkan kepala daerah kalau tidak untuk KKN ya. Oke, itu saja saudara sekalian. Sambil menunggu pertandingan penentuan jam 2 nanti ya. Antara tim-tim, ada juga tim favorit saya yang akan bermain ya. Mudah-mudahan Spanyol ya bermain dan Prancis. Favorit saya Spanyol, Spain. Tapi Spanyol sudah lolos sehingga not necessary menang atau tidak, tapi dia membutuhkan tentu sebagai juara grup. Itu saja saudara sekalian. Iseng-iseng kita akan kita akan ambil 1-2 video lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.